Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, tujuannya apa sih, Bu, kita belajar mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial? Tujuannya adalah satu, untuk mengetahui jenis-jenis lembaga sosial sendiri itu seperti apa. Yang kedua adalah untuk mengetahui fungsi secara umum dari lembaga sosial itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengetahui contoh-contoh jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, di minggu kemarin, Ibu kan sudah mengajarkan tentang pengertian lembaga sosial di video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini Ibu ingin bertanya, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya tentang pengertian lembaga sosial sendiri itu seperti apa? Jika ada yang mau menjawab, nanti akan Ibu tambahkan nilai plus untuk kalian. Silakan sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Keseluruhan norma-norma. Namanya siapa, Nak? Viastika. Kelas nomor 7C. 32. 7C 32. Viastika. Oke, ya silakan. Halo, jadi bagaimana pengertian lembaga sosial, Viastika? Keseluruhan norma-norma, Bu, yang membentuk menjadi satu yang membentuk lembaga sosial. Ya, betul ya jawabannya. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk menanggapi Viastika. Keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Namanya, Nak, siapa? Rizky Haidir, kelas 7A. Ya, betul sekali ya jawabannya. Oke, mungkin ada yang lain lagi, satu lagi. Satu lagi yang ingin menjawab, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita bahas bersama-sama mengenai apa itu lembaga sosial. Nah, seperti dijelaskan oleh teman kalian tadi, Viastika dan Rizky ya, bahwa lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial itu terbentuk karena sistem-sistem norma yang telah disepakati oleh masyarakat dan terbentuklah lembaga sosial itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum, lembaga sosial itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Nah, jadi di dalam lembaga sosial itu akan terdapat nilai-nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, dari aturan tersebut, itulah yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan kehidupan sosial di masyarakat. Yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Di dalam nilai-nilai dan norma sosial itu kan terdapat yang namanya sebuah
keteraturan yang menciptakan sebuah integrasi. Nah, dari integrasi itulah yang nantinya akan menjadikan masyarakat itu menjadi utuh. Jadi terintegrasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian adalah memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, fungsi ini sebenarnya lembaga sosial itu memiliki fungsi pengawasan tersendiri. Jadi sehingga kita ketika melakukan suatu pelanggaran norma, maka akan dikenakan sanksi dari norma tersebut. Begitu. Oke, lanjut mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Nah, di sini lembaga sosial itu sekali yang berkembang. Hari ini kita akan mempelajari beberapa norma sosial secara umum yang dapat kita ketahui. Jadi apa aja sih, Bu? Nah, kita mulai. Nah, lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan lembaga terkecil yang ada di dalam lembaga masyarakat yang luas, yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, terbentuknya sendiri itu berdasarkan dari perkawinan menurut agama, adat, dan juga pemerintah. Lembaga keluarga sendiri juga memiliki fungsi loh. Nah, fungsinya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Yang kedua adalah fungsi proteksi. Fungsi proteksi ini adalah memberi perlindungan, memberi rasa aman anak-anak di dalam sebuah keluarga. Nah, yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini dititik beratkan kepada peran ayah sebagai kepala keluarga dan juga sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian seorang anak. Nah, anak sebelum memasuki usia sekolah itu kan pasti diajarkan dan diajari tentang kepribadian seorang anak melalui lembaga keluarga oleh ayah dan ibu, sehingga peran ayah dan ibu sangat penting ketika anak-anak belum memasuki usia sekolah. Kemudian yang kelima adalah fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini tujuannya adalah memberi kasih sayang dan perhatian kepada seorang anak. Jadi, fungsi afeksi ini merupakan hak bagi setiap anak yang ada di dalam keluarga untuk mendapatkan rasa kasih sayang, rasa perhatian dari keluarga tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Di Indonesia sendiri kan banyak sekali ya agama yang berkembang. Dan ada beberapa agama yang memang itu telah diresmikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan agama tersebut, berlainan agama itu harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Karena setiap agama yang berkembang itu adalah baik bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, lembaga agama sendiri juga memiliki fungsi. Fungsinya adalah satu, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua adalah sebagai sumber kebenaran. Nah, sudah jelas ya bahwa agama ini memang merupakan pedoman ataupun sumber yang benar bagi para pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan tata cara berhubungan antar manusia dan Tuhan. Jadi di lembaga agama sendiri, di setiap agama apapun agamanya itu mengajarkan bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama kita manusia maupun dengan Tuhan, berkaitan dengan akidah yang para umatnya dijalani. Kemudian yang nomor 4 adalah tuntunan prinsip benar dan salah. Dalam lembaga agama, fungsi ini menekankan untuk kita sebagai umatnya itu terhindar dari tindakan-tindakan yang melenceng, misalkan
kekerasan ataupun pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kita sebagai manusia itu kan perlu ya yang namanya sebuah kebutuhan pokok. Nah, lewat lembaga ekonomi ini kita dapat memenuhi kebutuhan pokok kita dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya apa aja sih, Bu? Yang pertama adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua adalah memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Kedua ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan faktor produksi. Faktor produksi itu bagaimana cara kita mengolah bahan pangan, bagaimana cara kita mendapatkan bahan pangan dengan cara memproduksi bahan pangan itu sendiri, entah dengan cara menanam ataupun membuat. Nah, tentang harga jual beli barang. Harga jual beli barang ini juga berkaitan dengan faktor produksi. Kemudian berkaitan juga dengan faktor distribusi. Nah, ketika kita akan menetapkan harga barang, kita kan juga harus menetapkan berapa habisnya dari produk itu sendiri. Dari bahan bakunya, atau mungkin dari nanti distribusinya, jauh atau tidak tempatnya, itu kan juga mempengaruhi harga jual beli barang. Nah, yang ketiga adalah memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang keempat, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Nah, di sini kita ketahui bahwa keahlian antara petani, antara guru, antara pegawai bank ataupun pekerja bangunan itu pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Misalkan seorang petani menjadi pegawai bank atau pegawai menjadi petani, kompetensinya jelas berbeda. Ketika itu akan bisa dilakukan, tapi prosesnya pasti akan sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, itulah ketika kita mempekerjakan seseorang atau kita yang ingin bekerja, kita juga harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Wah, saya cocoknya ini bekerja di bidang apa, seperti itu. Itulah memberi pedoman bagi tenaga kerja. Kemudian memberi pedoman tentang cara pengupahan. Nah, gaji yang diterima oleh petani, pegawai bank, ataupun guru itu pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan petani, tidak mungkin gajinya per bulan. Pasti gajinya itu berdasarkan hasil panen dilakukan. Sedangkan kalau pegawai bank, guru, dan lain sebagainya, mungkin dapat dilakukan secara per bulan seperti itu. Jadi, lembaga ekonomi juga menentukan sistem pengupahan seperti apa. Kemudian, yang kelima adalah memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika kita memiliki seorang pegawai nih, kita ingin memberhentikan orang tersebut. Tapi tidak boleh kita melakukan pemutusan hubungan tersebut dengan sesuka kita. Maksudnya ketika, saya nggak suka dengan orang ini, terus tiba-tiba dipecat. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus punya alasan tertentu kenapa kita memberhentikan orang tersebut. Misalkan, mungkin dari kinerjanya yang sudah kurang baik, atau mungkin dengan alasan lainnya. Sehingga hal tersebut kan pasti menjadi koreksi bagi orang yang kita berhenti. Kemudian memberikan identitas bagi masyarakat. Kemudian memberikan identitas bagi masyarakat itu merupakan sebuah profesi. Nah, orang yang bekerja di sawah maka disebut sebagai orang yang bekerja di sawah disebut sebagai petani. Nah, orang yang bekerja di bidang pendidikan disebut guru, ya kan? Orang yang bekerja di bank bisa disebut sebagai teller, manajer, dan lain sebagainya. Jadi, lembaga ekonomi juga memberikan identitas masyarakat atau yang sering disebut sebagai profesi itu sendiri. Paham sampai di sini? Paham. Nah, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya. Kemudian yang
berikutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, lembaga pendidikan sendiri juga ada 3. Apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama adalah lembaga formal. Lembaga pendidikan formal ini seperti yang kita jalani sekarang, memiliki jenjang dari TK, SD, kemudian SMP, SMA, dan kemudian ke perguruan tinggi. Nah, untuk lembaga pendidikan yang non-formal itu berupa seperti kursus dalam bahasa mungkin, atau kursus keterampilan mungkin, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal ini berlangsung di keluarga. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika seseorang anak belum memasuki usia sekolah, pendidikan itu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh keluarga, terutama adalah ayah dan ibu. Nah, itulah yang disebut sebagai lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan memiliki 2 fungsi manifest dan fungsi laten. Kita bahas dulu mengenai fungsi manifest. Nah, apa sih manifest itu? Fungsi manifest merupakan fungsi yang disadari, diakui, dan bahkan diharapkan kehadirannya. Jadi, berikut merupakan fungsi manifest. Yang satu adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, secara sadar, yang kita lakukan sekarang, baik kalian ataupun ibu, ini merupakan persiapan kita di masa depan untuk mencari suatu pekerjaan, untuk mencari nafkah, ya kan? Sesuai dengan keterampilan ataupun kita miliki. Yang kedua adalah mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Nah, di sekolah biasanya kan ada ininya namanya ekstrakurikuler. Nah, dari ekstrakurikuler tersebut juga dapat melatih bakat kita untuk mengembangkan soft skill kita di masa yang akan datang nanti. Itu kan tindakan yang disadari, diakui, dan diharapkan. Seperti itu. Kemudian, yang nomor 3 adalah melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Nah, terutama di dalam mata pelajaran IPS sendiri. Ini kan banyak sekali ya di IPS dipelajari mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kesenian mungkin dari suku Jawa mungkin, dari suku Sunda mungkin, atau di daerah Kalimantan, Sumatera, lain. Nah, tujuannya apa sih, Bu, kita melestarikan kebudayaan? Supaya anak cucu kita nanti juga mengerti dan dapat meneruskan kebudayaan tersebut. Kebudayaan kan juga merupakan apa? Identitas suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, dengan di Amerika ataupun di negara lainnya, itu kan pasti memiliki kebudayaan yang beda. Dan itulah yang perlu kita lestarikan yang menjadi identitas bangsa kita sendiri. Oh, ini loh Indonesia dengan beragam suku-suku, dengan beragam budaya yang mereka miliki. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, di sekolah pasti kalian pernah mengadakan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Pernah atau tidak? Ketua kelas, Bu. Ketua kelas, Bu. Oh iya, ketua kelas atau ketua OSIS ya. Ya, betul. Nah, dari situ kita kan juga diajak untuk melatih partisipasi kita dalam demokrasi. Bagaimana sih menjadi warga negara yang baik di negara yang sistemnya itu sistem demokrasi seperti di Indonesia? Nah, salah satu mengajarkan kita di lembaga pendidikan itu untuk melakukan demokrasi meskipun dalam lingkup yang kecil seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi laten. Nah, fungsi laten ini bukan tujuan utama dari lembaga pendidikan. Dan kehadirannya pun tidak disadari. Apa aja sih, Bu? Kok bisa ya kayak gitu? Nah, nomor 1, mengurangi pengendalian orang tua. Ketika kalian di sekolah, pasti orang tua kalian kan tidak bersama dengan kalian. Yang bersama dengan kalian siapa?
guru kan. Jadi pengendalian orang tua terhadap diri kalian jadi berkurang ketika kalian masuk ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini mungkin tidak disadari karena memang guru yang ada di sekolah yang akan menjadi pengendali kalian. Kemudian adalah mempertahankan sistem kelas sosial. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Nah, di sini kalian pasti tidak sadar ketika kalian menggunakan seragam ketika sekolah antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kalau di luar negeri kan nggak ada pakai seragam, mereka menggunakan pakaian bebas. Kenapa sih kita harus menggunakan seragam ketika sekolah? Karena menghilangkan yang namanya status sosial. Ketika kalian menggunakan pakaian yang berbeda-beda dengan teman kalian, yang terjadi apa? Bajunya bagus ya, kok bajuku jelek ya? Pasti merasa seperti itu. Merasa minder dengan temannya sendiri. Dan kejadian tersebut akan menciptakan kelas sosial dengan yang lainnya. Makanya, secara tidak sadar, penggunaan seragam itu akan menghilangkan kelas sosial tersebut di antara kalian. Karena apa? Ya, karena seragam antara satu dengan yang lain. Kemudian adalah memperpanjang masa remaja. Nah, secara tidak sadar, kalian tahu nggak program pemerintah tentang 2 anak lebih baik atau yang disebut dengan KB. Nah, secara tidak langsung, kita, baik ibu maupun kalian, itu juga sedang menjalankan proses tersebut. Untuk apa sih? Untuk memperpanjang masa remaja kita. Nah, seperti itu, untuk memperpanjang masa remaja kita, untuk tidak apa? Tidak cepat berkeluarga. Ya enggak? Karena di Indonesia sendiri juga merupakan negara berkembang yang memang tingkat kelahirannya itu sangat tinggi. Jadi untuk membatasinya untuk apa? Ketika tidak disadari, lembaga pendidikan juga dapat membantu program KB tersebut. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, Indonesia sendiri kan terdiri dari bermacam-macam pulau ya, Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, terus apalagi Papua dan sebagainya. Nah, kita kan negara demokrasi. Negara demokrasi itu kan negara demokrasi kan itu tercapai negara demokrasi itu kan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, ketika hal itu terjadi, tidak bisa kalau misalkan setiap warga masyarakat itu menyampaikan kepada masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bentrok antara satu dengan yang lain. Nah, dibentuknya lembaga politik ini untuk mewakili dari masing-masing aspirasi warga agar tercipta yang namanya keteraturan dan tercapai suatu tata tertib di masyarakat seperti itu. Nah, sebelum Zoom ini berakhir, kita pindah ke sesi berikutnya. Bisa? Bisa. Baik, jadi ini di close dulu. Akan pindah ke sesi berikutnya, begitu ya? Keluar dulu, Bu, berarti, Bu. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir tadi sampai lembaga politik. Nah, Ntar Bu, gambar saya keluar. oh ya, baik. Udah Bu. Bagaimana? Sudah terlihat semua?
PPT-nya? Sudah. Sudah. Nah, sampai di sini, sampai Ibu jelaskan, ada pertanyaan mungkin untuk Ibu yang akan kita jawab bersama-sama. Bu, lembaga politik tidak ada fungsinya atau Bu? Bagaimana? Lembaga politik tidak ada fungsinya. Lembaga politik tidak ada fungsinya. Begitu? Oh ya, akan Ibu jelaskan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa lembaga politik memiliki fungsi seperti tadi, mengatur kehidupan masyarakat di negara kita. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa di Indonesia itu kan merupakan negara demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sehingga terbentuknya lembaga politik ini dapat membantu untuk apa? Untuk apa tadi? Lembaga politik terbentuk untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Itulah merupakan fungsi dari lembaga politik. Biar apa sih Bu kok lembaga politik itu dibentuk? Nah, untuk mencapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Boleh seperti itu? Nanti yang akan menjawab, Ibu berikan nilai plus seperti yang tadi. Tetap ya, sebutkan nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Nah, kita kan sudah membahas mengenai fungsi dari lembaga sosial. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana fungsi lembaga sosial secara umum? Ada yang bisa menjawab? Seperti yang Ibu sampaikan tadi di atas slide yang atas yang menjelaskan. Sekarang memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Namanya siapa, Nak? Sebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Najwa Fadilah, kelas 7B, nomor absen 25, Bu. Ya, silakan. Bagaimana tadi? Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Kemudian ada 3. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, betul sekali ya jawabannya untuk Najwa Fadilah. Nah, selain Najwa, kira-kira ada nggak nih dari teman-teman yang lain mungkin pengen menambahkan jawabannya? Atau mungkin kok ada yang salah ya Bu dari jawabannya gitu. Kalau ada yang mau menambahkan, Ibu persilakan. 2 anak lagi ya. Soalnya apa, Bu? Soalnya tadi tentang bagaimana fungsi lembaga sosial secara umum. Secara umum. Ada yang bisa menjawab? Ada lagi? Selain Najwa? Tidak ada?
Kalau tidak ada, mari kita simpulkan untuk pertemuan hari ini, ya. Bagaimana? Ada yang menjawab tidak? Tidak ada ya. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial tadi juga memiliki fungsi-fungsi secara umum. Apa aja sih? Ini loh fungsinya. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Kemudian lembaga sosial juga memiliki jenis-jenisnya. Nah, jenisnya akan sangat berkembang di masyarakat ya, banyak sekali. Nah, yang kita bahas hari ini contohnya adalah lembaga apa? Lembaga pendidikan, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lembaga agama, kemudian adalah lembaga ekonomi, dan yang kemudian adalah lembaga pendidikan, yang kemudian yang terakhir adalah lembaga politik. Nah, jangan lupa untuk tensi ya di Google Classroom, dan hari ini Ibu akan memberikan tugas yang Ibu sampaikan nanti di Google Classroom, seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ibu kembalikan kepada Bu Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. To get away.